Nanti saya gabung lagi. Ya. Nanti saya gabung lagi, begitu ya. Jadi Ya. saya off cam dulu, ada hal yang harus kami selesaikan dulu gitu ya. Oke. Oke, silakan. Ibu, terima Terima kasih. kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Silakan. Kamu Tadi udah rekam direkam ini? ya? Sudah saya rekam. Bejone sapa iki? Enggak, moderator. Saya yang tampil review dulu. Cepat-cepat saja. Pak Hadi moderator ya? Oke, siap. Review dulu sinten Mas jenengan. Saya siap. Makalahnya siapa? Saya Pak. Salahnya Bu Rosa. Dan PowerPoint-nya. Oke. Terus yang kedua, sinten? Budini. Dan Budini. Pak Fajar yang review. Pak Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Sarmini selaku dosen pengampu PKN. Yang saya hormati Bapak Ibu mahasiswa program Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya angkatan 2023. Pada siang ini kita akan mengikuti perkuliahan di mana kegiatan pada siang ini adalah review materi dari Bu Rusya, presentasi dari Mas Setia, kemudian direview Bu Rusya yang pertama, kemudian yang kedua yaitu Bu Dini, kemudian yang mereview Mas Fajar. Untuk menghemat waktu, langsung saja saya persilahkan kepada Bu Rusya. Saya Pak Hadi. Setia, Pak Setia yang Mas Setia. mereview. Silakan pada Mas Setia untuk mereview materi dari Bu Rusya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan hari ini saya akan mereview apa yang telah dipresentasikan oleh Bu Rosa terkait kronologi perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelumnya saya izin share. Sudah muncul Bapak Ibu? Ampun, Halo. Pak. Ya. Oke, terima kasih. Yang pertama dari PowerPoint-nya dulu, yaitu yang dibuat oleh Bu Rosa. Pada dasarnya sudah bagus, sudah menggunakan template UNESA, tulisannya juga, desainnya juga sudah bagus, tapi untuk slide Nanti minta pertama, tolong bantu ya Kakak. Saya tolong Kakak, ayo. untuk aspek menarikannya, tiap subbab ini akan lebih bagus bila diberi nomor supaya biar lebih baik. Mungkin begitu. Untuk maaf, yang slide pertama dulu tadi ini pemasukannya. Nah, juga terkait kemenarikan, kalau ada logo, mungkin kalau ada logo slogan dari UNESA akan lebih bagus lagi, grow with character. Selanjutnya yang slide ketiga, yaitu kemenarikan juga. Mungkin ini dibuat kapital semua, mungkin akan lebih menarik. Kalau ini kan masih kecil, ada yang kecil, ada yang besar. Ya. Kalau dibuat itu besar semua, mungkin akan lebih menarik menurut saya. Dan ini juga yang di lingkaran ini mungkin bisa diperbesar tulisannya supaya lebih jelas. Selanjutnya, slide keempat, untuk masukannya, sebentar, ini di sini. Mungkin materi judulnya bisa kalau ini kan masih judul secara umum, tapi untuk subjudulnya mungkin bisa ini dibuat subjudul, yaitu dengan subjudul
latar belakang terbentuknya BPU PKI dan PPKI. Mungkin seperti itu. Selanjutnya untuk slide ke-6, aspek substansi materi juga sama, judul PPT-nya ini bisa diganti dengan latar belakang terbentuknya BPU PKI supaya kontennya lebih nyambung, biar lebih jelas juga. Selanjutnya juga masih sama. Untuk slide ke-7, ini diganti juga dengan latar belakang bentuknya BPU PKI. Mungkin seperti itu. Untuk slide ke-8, masih sama. Seperti tadi, dibuat subjudul BPU PKI khusus tentang membahas BPU PKI-nya di judulnya ini. Terus kemudian untuk aspek substansinya mungkin bisa ditambahkan pula bahwa BPU PKI itu dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Untuk aspek kemenarikannya lagi, ini bisa mungkin ditata lebih rapi lagi, mungkin misalnya ini gambarnya dan tulisannya ini dipindah seperti itu, supaya lebih menarik lagi. Terus untuk aspek kontennya juga bisa disertakan footnote atau endnote nanti supaya lebih jelas rujukannya, sumber-sumber yang didapat. Kemudian untuk selanjutnya slide ke-9, mungkin ukuran font bisa ditambahkan lagi supaya lebih jelas. Sama juga untuk kontennya bisa ditambahkan dengan endnote supaya bisa tahu sumber referensinya, sumber pendukungnya. Terus terkait usulan kronologi Pancasila ini sebagai dasar negara sudah bagus disertakan dengan gambar dan apa namanya usulan-usulan dari tokoh-tokoh tersebut. Ini mungkin kurang nomor 5 ya Bu Rosa, diberikan nomor 5 supaya lebih, karena ada 5 usulan dari Muhammad Yamin dan Supomo ini mungkin juga sama, bisa diberikan poin ke-5. Ini mungkin lupa mengetiknya gitu. Terus selanjutnya sudah bagus, ini gambarnya mungkin bisa dirapikan sedikit terkait ini. Ini ada tulisan dan gambar yang apa namanya saling tumpang tindih, jadinya kurang menarik untuk dilihat. Mungkin bisa dirapikan lagi. Untuk slide selanjutnya sudah bagus. Nah, ini penataannya sudah bagus, ada gambar dan ada tulisan, lebih enak dilihat daripada yang tadi yang seperti ini. Nah, mungkin seperti itu. Yang slide selanjutnya, slide ke-12, itu judulnya saja sama. Ini difokuskan ke sidang pertama BPU PKI. Nah, karena yang dibahas adalah sidang pertama BPU PKI. Mungkin itu. Selanjutnya lagi slide ke-13. Slide ke-13 ini hanya tambahan mungkin pengetikan supaya tidak penulisannya supaya lebih mudah dipahami saja. Mungkin perlu ditambahkan kata dalam sidang ini. Sidang di dalam ini mungkin bisa diganti dengan dalam sidang ini dibentuk berbagai panitia. Nah, begitu Bu Rosa. Untuk selanjutnya aspek selanjutnya yaitu yang ke-13 slide ke-14 mungkin ya sama tadi, sertakan sumber referensi berupa endnote-nya. Ini sudah ditunjukkan pada sidang kedua. Tanggalnya juga sudah ada, bagus. Sangat jelas. Selanjutnya sidang PPKI. Nah, mungkin bisa ditambahkan tanggalnya gitu untuk aspek kontentnya, tanggal sidang PPKI tanggal berapa sampai berapa, tanggal 18 Agustus sampai dengan 23 Agustus. Kemudian ukuran fontnya mungkin bisa diganti supaya lebih, atau jenis fontnya juga bisa diganti supaya lebih, yang untuk subjudul ini supaya lebih menarik ya. Nah, selanjutnya, nah ini bisa diberikan endnote supaya lebih mudah dilihat.
enak dilihat, maaf. Terus selanjutnya ini tentang yang ke-19 aspek kemenarikan. Mungkin bisa diikutkan dengan foto naskah proklamasinya Ibu, kan di internet saya kira ada. Itu kalau ditambahkan akan lebih bagus dan lebih menarik untuk dilihat. Selanjutnya yang ke-17 ini sudah bagus, ada tanggalnya, sidang PPKI. Sangat bagus. Ini ya, pemilihan antara lain adalah, nah ini malah membuat jadi bingung, mungkin cukup antara lain saja. Terus yang kedua yaitu tentang penomorannya. Ini saya sepertinya bingung, ada 1, terus di sini ada 1, 2, 3, 4. Mungkin kalau saya yang pernah tentang ini, saya juga sudah membacanya, itu yang 1 itu ini Bu Rosa. 1, memilih mengesahkan undang-undang, yang meliputi ini 1 dan 2. Ini mungkin bisa diganti dengan A dan B. Terus yang kedua itu ini, memilih presiden dan wakil presiden. Sedangkan yang ketiga ini. Selanjutnya slide ke-18. Sudah bagus. Yang dibuat oleh Bu Rosa. Ya, hanya sedikit saja mungkin kedetailan. Ukuran fontnya bisa diperbesar supaya lebih jelas, dan ini kurang huruf I ya, menteri dan menterinya mungkin maksudnya. Selanjutnya slide ke-24, masukan dari saya mungkin ya font sama bisa diperbesar lagi, dapat ditambah dengan sidang BPU PKI pada tanggal 20 Agustus, mungkin ini di sini bisa ditambahkan. Lanjut, nah ini juga sudah bagus, sudah menarik. Tapi kalau diberi gambar-gambar lain terkait gambar foto sidang BPU PKI atau PPKI akan lebih bagus, Bu. Di sini di 2 foto atau bagaimana, itu kan di internet saya pernah melihat cukup banyak foto-foto terkait tersebut. Nah, di halaman 21 sudah bagus, ada foto tentang Piagam Jakarta, tapi masukan dari saya untuk aspek kemenarikan juga perlu ditata supaya lebih menarik lagi. Atau ini bisa di tengah atau bagaimana, atau ini diletakkan di kanan, tulisannya ini nanti atau ini diperbesar kalau masih bisa, supaya lebih menarik. Karena di sini tulisannya sangat sedikit, jadi terlihat di sini penuh, di sini masih ada yang kosong. Selanjutnya hasil slide 22, masukan dari saya ukuran font saja perlu diperbesar supaya lebih, karena masih banyak ruang yang kosong. Selanjutnya lagi di slide 23 sudah bagus. Nah ini tata letaknya sangat menarik dilihat, berada di tengah, logo template-nya tidak menutupi logo gambar gedung UNESA-nya. Logonya, gambarnya sangat jelas, sangat bagus. Ini di slide ke-23, slide 24 itu mungkin sama dengan yang tadi di slide 20, kalau disertakan dengan foto sangat bagus, sangat lebih bagus. Di slide 25 sama seperti yang tadi, sudah bagus, ada foto ini tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tapi di sini masih banyak ada ruang yang kosong, mungkin di penataannya bisa diperbaiki lagi, atau ini bisa ditaruh di tengah atau di sini, nah tidak menutupi foto gedung UNESA, mungkin seperti itu. Selanjutnya terkait kesimpulan, ya sudah bagus untuk kesimpulannya. Ini kata ini mungkin masih ada hubungannya dengan yang di sini, jadi jangan perlu di enter terlebih dahulu kalau menurut saya, supaya kalau di sini kan alinea baru, jadinya nanti sudah beda bahasan ya. Untuk daftar referensinya bagus, sudah ada, tapi belum dibuat EndNote, nomornya tadi belum ada, dan ini mungkin bisa ukurannya bisa diperbesar
supaya lebih jelas. Bisa kalau memang banyak seperti ini bisa dibuat dengan 2 halaman untuk daftar referensinya. Itu masukan terkait PowerPoint yang untuk Bu Rosa. Sebelumnya mohon maaf ya Bu Rosa. Iya, Pak. Halo. Oke. Selanjutnya yang kami review terkait artikel yang telah atau modul yang telah dibuat Bu Rosa. Yang pertama, masukan dari saya, ini terkait aspek kedetailan. Mungkin sertakan pula tahun pembuatannya Bu di sini. Yang kedua, S2-nya ini saya kira tidak perlu karena pasca sarjana itu sudah menunjuk program pasca sarjana ini tapi nggak apa-apa deh kalau dikasih dengan S2 supaya memperjelas. Terus kalau ini jurusannya cukup saya kira diganti dengan program studi mungkin. Nah, atau di sini program studi S2 pendidikan dasar mungkin seperti itu. Selanjutnya di halaman kedua sudah bagus. Cuma ini ada lagi masukan dari saya yang untuk aspek konten. Mungkin ini kalau dibaca akhirnya membingungkan gitu, agak bingung. Mungkin bisa diganti dengan berdasarkan konteks tersebut, maka Pancasila dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin itu saja masukannya. Terus ini juga pengesahan, ini ada tanda strip, ini saya kira tidak perlu karena tetap ditulis pengesahan begitu saja. Kemudian selanjutnya BPUPKI. Ini ditulis Badan Penyelidik ya Bu, setahu saya. Untuk masukannya atau mungkin salah ketik, kurang ketik gitu. Terus selanjutnya tentang kronologi perumusan Pancasila sebagai dasar. Nah, ini kalau saya baca saya masih bingung, berkali-kali membaca kalimatnya kurang bisa dipahami dengan jelas. Mungkin bisa diganti dengan kalimat yang seperti ini. Jepang memiliki cita-cita membangun kawasan persemakmuran di wilayah Timur Raya. Jepang mencoba merealisasikan dengan mencetuskan perang Asia Timur Raya, dipicunya dengan penyerangan. Nah, mungkin kurang lebih seperti ini Bu kalau menurut saya. Masukan dari saya nggih. Selanjutnya lagi, nah ini ada kata agar dan supaya. Ini aspek detailnya. Kalau menurut saya itu cukup salah satu saja Bu, supaya tidak ambigu maknanya, bermakna ganda. Terus selanjutnya ini juga aspek kedetailan penyelidik, ini penyelidik. Nah, mungkin salah ketik juga. Itu masukan dari saya. Lanjut untuk halaman berikutnya, karena ini masih aspek detail, karena ini apa namanya kalimat atau kata-kata asing mungkin bisa dibuat dengan italik ya Bu, dibuat italik atau miring membedakan. Nah ini anggota-anggotanya sudah dituliskan ada 62 anggota. Mungkin ini tulisannya bisa diganti dengan warna hitam Bu. Kemarin saya lihat sepertinya masih agak belum hitam, agak kebiru-biruan atau kecoklatan gitu ya. Mungkin itu terus atau bisa juga ditambahkan seperti ini, pengangkatan pengurusan anggota ditetapkan pada 29 April 1945 oleh Kaisar Jepang. Nah, dan menunjuk KRT Widyadiningrat dan RP Suroso sebagai ketua dan wakil ketua. Nah, ini mungkin bisa ditambahkan supaya untuk memperjelas ya Bu. Untuk selanjutnya, oh ya, kemarin saya juga baca dari buku yang saya peroleh di Risalah BPUPKI itu ada penambahan 6 anggota baru untuk itu jadi di sidang kedua. Ada 6 anggota baru di sidang
Pak Setia hilang. Maaf Pak Setia putus. Ya Mas ini Setia, kok hilang Pak Setianya hilang ya? Ini Bun. Iya Pak Setia jadi hilang. Ini magetannya jadi lagi gerimis ya, kena gerimis Pak Setia. Oke, Bu. Coba ditelepon Pak Setia. Nggih, sampun gabung udah ini, Bu. masuk Sudah lagi, masuk Bu. belum, Bu? Oh, masuk lagi. Ya. Sudah, Bu? Ya, terus untuk selanjutnya Bu Rosa, saya lanjutkan ya. Oke, dilanjutkan Pak. Pak Setia yang barusan Pak. hilang Iya, nyambung iya, lagi. Oke, untuk Bu Rosa, ini lanjutan dari saya. Terkait kedetailan juga, Bu, ini ada titik dan tanda koma. Saya kira cukup salah. Mohon maaf Pak Setia belum muncul. Mas Setia, PPT-nya belum muncul, Mas. Pak Setianya berhenti. Nah, hilang lagi. Oh, masih ada. Ini Pak Setia hilang lagi atau gimana? Hilang lagi, Bu. Ada, tapi Ada Bu. Suaranya yang hilang, Bu. ya suara dan wajahnya enggak ada. Cek. Nah, Ya. Nanti Telepon, ini Pak. saya lagi di jalan ya. Nanti kalau saya tiba-tiba hilang ya berarti sinyalnya bermasalah jalannya ya. oh, Iya, Bu. nggih. Nggih, Bun. Oke. Ya, saya berusaha mengikuti ya. Nggih, siap Ibu, matur nuwun. Silakan Pak Setia dilanjutkan. Oke, terima kasih teman-teman. Ini terkait tadi sudah yang dari Bu Rosa, titik dan titik dua, titik dan koma, mungkin salah satu saja sepertinya ini titiknya dihapus kalau melihat kalimatnya seperti itu. Kemudian tambahan lagi ini ada mempelajari dan menyelidiki. Mungkin ini dannya ada dua, itu membuat ambigu maknanya ya, Bu. Iya, Mungkin Pak. bisa dihilangkan salah satu. Terus selanjutnya ada tambahan lagi, mungkin bisa disebutkan tambahannya Bu ke tokoh-tokoh yang berpidato dalam sidang BPUPKI tersebut, karena banyak yang melakukan pidato terkait rancangan dasar negara, tidak hanya beliau bertiga saja seperti yang saya baca. Kemarin saya juga membaca buku dari Safruddin Bahar tentang risalah itu. Ki Bagus Hadikusuma juga melakukan pidato. Masih ada yang lainnya juga. Terus selanjutnya tentang ini dari Muhammad Yamin. Nah, ini mungkin dibuat bold, dibuat tebal supaya mengetahui bahwa ini adalah subtopik dari apa yang telah Ibu Rosa tulis. Selanjutnya lagi mungkin, nah ini sama seperti tadi, perlu dibuat. Ini sub yang ditulis poin-poinnya. Nah, ini untuk Insinyur Soekarno ini juga sama, mungkin terkait tadi. Terus ada lagi ini menyampaikan, mungkin M-nya besar Ibu, ini aspek kedetailannya. Terus selanjutnya lagi, mungkin di ini karena beda dengan karena yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno tadi ada, saya kira sampai di sini.
bisa di apa namanya Bu? Ini di enter saja. Ini kan yang trisila, trisilanya ini sampai 3. Terus ada ekasila, ini di enter karena itu sudah pembahasan yang berbeda, bukan menjadi satu kesatuan dengan yang nomor ini. Selanjutnya lagi ini di sini di depan ini mungkin perlu ditambahkan kata beliau atau Soekarno karena untuk memperjelas siapa yang mengatakan, karena ini kan berkaitan dengan kalimat yang depannya ya. Terus selanjutnya lagi kalau ini saya kira konten ini tidak perlu Bu, karena yang dibahas tadi adalah apa yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Kalau ini yang kemudian tanggal 1 jadi lahirnya Pancasila, ini saya kira tidak perlu karena tidak atau kalau mau masukkannya diberikan kalimat-kalimat tambahan lagi. Tapi kalau menurut saya lebih baik dihapus saja. Terus ini terkait ini selanjutnya yang ke-24 ya, para anggota diberikan tambahan bentang waktu 20 hari untuk mengusulkan usulan-usulan tertulis pembentukan negara kemerdekaan negara Indonesia merdeka. Nah, itu diperjelas lagi mungkin kata-katanya seperti yang ada di buku Safruddin Bahar di tahun 1998 di halaman 14-nya Romawi 14 di buku ini disebutlah itu dengan masa reses, lebih tepatnya pada tanggal 2 Juni sampai 9 Juli 1945. Terus lagi selanjutnya yang ini bertugas mengusulkan para anggota. Mungkin diberi kata tambahan, panitia kecil ini bertugas menampung usulan anggota. Mungkin seperti itu kalimatnya. Terus ini diberi pada tanggal 22 Juni 1945, panitia kecil usapan terus merupakan hasil. Itu mungkin supaya lebih enak dibaca, lebih mudah dipahami juga. Terus ada ini paham, setahu saya dalam KBBI itu paham ya, pakai P ya. Aspek detailnya dan aspek detailnya lainnya mungkin di ini endnote-nya ya, ini endnote-nya nomor 13 ini karena ini yang jenengan ambil itu dari sampai kata Muhammad Yamin ini, mungkin lebih baik endnote-nya itu diletakkan di setelah kata Muhammad Yamin. Selanjutnya lagi ini sudah bagus, cocok. Nah, ini mungkin ada 3, mungkin hanya penulisan saja ya, aspek detail ini ditulis dengan penulisan huruf 3, mungkin seperti itu. Karena kecuali kalau 13, 23 gitu. Terus selanjutnya lagi, nah ini di aspek detail lagi, di atas itu dipisah ya, di atas. Nah ini selanjutnya yang ke-31, nah ini sidang PPKI, ini akan lebih menarik dan lebih mudah dipahami kalau disertakan pula tanggal sidangnya. Nah, dalam kurung tanggal sidangnya 18 Agustus sampai 22 Agustus 1945. Terus selanjutnya ini jenderal, ini hanya penulisan ya, jenderal. Terus selanjutnya lagi ini ya, mungkin pada tanggal 19 Agustus disertakan tahunnya bulan 9 Agustus tahun 1990. Nah, ini juga pada ini P-nya menggunakan huruf besar. Terus ini kembalinya
Ini mungkin pakai huruf kecil karena bukan di awal kalimat. Kalau ini kan tadi menggunakan huruf kapital. Terus aspek detail lagi, ini, nah ini kan satu dalam kurung. Kalau ini kan satu biasa. Mungkin bisa dibuat A saja Bu, A kecil, supaya tidak ambigu makna. Bingung kalau seperti ini satu lagi, dua, terus ini dua lagi. Nah kadang bingung, walaupun ada tanda pembeda yaitu dalam kurung. Terus selanjutnya, nah ini iyalah. Nah ini mungkin aspek detail lagi yang betul iyalah, tidak pakai huruf Y. Ya. Terus ini Jepang, sama kedetailannya juga Jepang pakai huruf awal kata menggunakan huruf kapital karena ini nama suatu negara. Nah ini supaya tidak membingungkan, saran dari saya, dijatuhkan bom atom di Hiroshima tanggal 6 Agustus dan di Nagasaki pada tanggal 45 Agustus. Mungkin itu. Selanjutnya ini sebagai ini mungkin kecil ya, oleh sebagian ini kecil, dan didesak itu dirangkai jadi satu ya, karena bukan menunjukkan tempat, itu adalah himbuan. Terus peristiwa Rengas Dengklok menunjukkan lokasi, R-nya besar karena menggunakan huruf kapital, karena itu menunjukkan lokasi suatu tempat. Nama, persiapan proklamasi. Nah ini bisa juga dibuat sub sendiri dengan huruf di bold dan diberi tanda yang lain, dibuat sub persiapan proklamasi, terus baru dijelaskan persiapan proklamasi dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini juga endnote-nya mungkin di akhir sini ya, atau nah di akhir kalimat, endnote-nya itu ada di akhir kalimat ya. Terus ini lebih menarik lagi proklamasinya kalau disertakan fotonya supaya lebih menarik lagi. Selanjutnya lagi sidang PPKI. Nah, ini akan lebih menarik atau lebih detail penjelasannya kalau disertakan kalimat-kalimat pendukung lagi, seperti kurang lebih seperti ini Bu. Dalam dari Roening tahun 2009, panitia persiapan kemerdekaan WC Zumbi Inkai terdiri dari 21 orang, termasuk ketua dan wakil ketua, dan seterusnya sampai di sini Bu. PPKI telah menjadi badan, baru sampai lanjut ke ininya supaya lebih dalam lagi. Dan ini sama, kalau ini nomor 1, ini mungkin meliputi A, B gitu Bu, mungkin supaya tidak rancu ya. Ini satu lagi, walaupun ada tanda pembedanya lagi ya tadi. Selanjutnya, oh ya, bisa diceritakan pula tentang ditambahkan terkait perubahan dari yang awalnya ketuhanan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu bisa diceritakan terkait kronologinya, alasan-alasannya. Alasan-alasannya karena Indonesia bukan negara yang multi etnis. Nah, ini selanjutnya, nah ini huruf C-nya. Huruf C-nya ini karena B-nya tadi kecil sepertinya, di subnya nomornya itu kecil. Nah, ini B-nya kecil, selanjutnya C-nya juga kecil. Kalau ini kan besar Bu ya. Selanjutnya lagi, nah ini mungkin bisa dirapikan karena ini ada yang di sini dan ada di sini. Tidak center, tidak lurus begitu. Untuk aspek kemerdekaannya itu nah ini mungkin D ya, bukan B ya.
kembali lagi ke B lagi. Nah, itu seharusnya D. Nggih. Nah, ini numbering, ini bisa menggunakan numbering dan ininya bisa lurus dengan yang atasnya kalau menggunakan numbering. Masukkannya lagi. Lanjut. Nah, ini 28 Mei. Supaya tidak rancu, ini aspek kontennya 28 Mei 1945. Walaupun di sini 1945 sudah terlihat. Tapi kalau di depannya bisa jadi pula kan 1944 atau 40. Jadi biar tidak rancu, tidak ambigu. Nah, itu tadi diberi tahunnya sekalian biar lebih jelas. Nah, ini sama untuk Piagam Jakartanya ini akan lebih menarik lagi kalau itu foto atau dokumen gambar tentang Piagam Jakartanya supaya lebih menarik lagi. Nah, ini mungkin bisa ditambahkan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara yang isinya kurang lebih seperti ini. Nah, ini juga numberingnya masih ada satu yang terlewat mungkin typo. Terus selanjutnya lagi ini tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sudah bagus. Yang ini yang hasil BPUPKI. Terus rangkumannya juga sudah ada. Mungkin bisa ditambahkan latihan soal, Bu, tambahan latihan soal setelah kesimpulan. Contoh latihan soalnya seperti ini. Nomor 1, latar belakang dibentuknya BPUPKI oleh pemerintah Jepang ialah. Nah, ini ada 2. Ini saya sudah 5 contoh soal, mungkin bisa ditambahkan atau bisa juga digunakan atau tidak, monggo nanti Bu Rosa, atau nanti 5 ini bisa ditambah lagi, monggo untuk latihan soal. Nah, untuk daftar pustakanya, mungkin formatnya saja ya, ini masih berbeda-beda, ada yang model American Psychology Association, kan ada berbagai macam model ya. Nah, ini penulis, tahun, judul, kota, dan penerbit. Nah, ada yang saya lihat beda tahunnya di belakang. Namanya juga seperti ini. Kalau ini kan tidak kalau ini tetap nama asli, bukan nama belakangnya dulu. Ada yang nama belakangnya dulu. Mana ya tadi? Kalau ini untuk spasinya juga, Bu. Bentar, yang tahunnya tadi yang di belakang. Nah, ini ada tahunnya yang di belakang. Ada yang namanya dulu, judul bukunya baru tahun. Ini kan beda-beda format. Itu mungkin lebih baik diseragamkan pakai format yang sama supaya tidak bingung juga seperti ini. Lanjut lagi. Nah, ini juga setelah pengarang ada tahun terbit baru nama bukunya. Ini untuk selanjutnya. Nah, ini dibuat nama pengarang dulu supaya sama semua, ya. Mungkin itu saja dari saya terkait review makalah dan PowerPoint yang telah disampaikan Bu Rosa beberapa waktu yang lalu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi review PPT dan makalah dari Bu Rosa. Ada beberapa catatan tadi yang saya peroleh, yaitu di PPT-nya ada penulisan judul yang belum sesuai dengan ID, mungkin seperti itu. Kemudian adanya perlu penambahan ilustrasi, foto, atau gambar yang sesuai dengan materi yang ada di PPT. Kemudian untuk makalah, penulisan makalah ada beberapa typo atau pemilihan jenis pemilihan huruf, pilihan apakah itu menggunakan kapital atau tidak. Kemudian adanya
penambahan gambar, ilustrasi atau foto yang sesuai dengan isi makalah, kemudian adanya penambahan soal latihan, dan ada beberapa di daftar pustaka mengenai penyusunan daftar pustaka yang benar seperti apa. Pada Mbak Rosa, saya persilakan memberi tanggapan balik atau terhadap review dari Mas Setia tadi. Silakan. Oke. Terima kasih Pak Hadi. Saya akan menanggapi dari yang telah direview oleh Pak Setia. Mohon maaf, berarti niki pakai PPT-nya yang di-share Pak Hadi nggih? Pak Setia nggih? Napa yang asli saya kemarin presentasikan nggih? Mungkin langsung saja Mbak, dari masukan Mas Setia tadi, apakah jenengan terima, terus kemudian jenengan perbaiki seperti masukan Mas Setia, atau jenengan pertahankan dengan apa yang menjadi karya jenengan seperti itu? Nggih. Iya, Terima benar, kasih Mbak. Pak Hadi. Ya, menurut saya yang dari PPT tadi yang tentang boleh izin Sherlock nggih? Sherlock, share Eh, screen nggih? Mohon Silakan Mbak. izin, mungkin caranya begini, apa namanya, yang Nggih. catatan-catatan merah tadi, mana yang diokekan, mana yang tidak, gitu ya. Ya. Nggih, nggih. Jadi tidak keseluruhan kan, dalam arti tidak Nggih, semua diokekan, yang mana yang nggih, diokekan, kalau tidak kenapa alasannya gitu. nggih. Ya, oke, jadi bisa share screen ulang yang disampaikan oleh Mas Tio tadi. Oh, yang ini oke, yang ini tidak gitu. Nggih, terima kasih Bun. Oke. Ya, untuk yang cover-nya saya terima karena ini ada kesalahan, maksudnya kurang, dan yang tadi yang ke halaman, kalau untuk Word-nya sebagian besar saya sudah memang ada beberapa yang sebagian besar EYD-nya kurang nggih atau salah. Saya terima masukan dari Pak Setia. Terima kasih Pak Setia sebelumnya. Saya akan memperbaikinya untuk yang ini nggih, Word-nya. Untuk yang PowerPoint-nya Pak Setia. Ya, untuk PowerPoint-nya terima kasih Pak Setia. Untuk yang slide yang kedua ini saya menerima masukan dari Pak Setia tadi, diberi tambahan nomor 1 dan seterusnya. Dan untuk yang slide ketiga saya juga menerima, yang keempat mungkin slide keempat Pak Setia. Ya, ini kan tadi ada tambahan untuk foto atau ilustrasi. Mohon maaf, saya mempertahankan ini karena ini termasuk sudah saya formatkan seperti ini. Jadi ini kalau ditambahkan foto nanti menurut saya ini nanti lebih terlalu penuh gitu. Nanti mungkin boleh kalau ditambahkan foto nanti pada saat penjelasan di slide kelima atau berikutnya. Seperti itu Pak Setia. Sama dengan yang slide ke-9 kalau nggak salah yang ada seperti ini. Slide yang ada lingkarannya Pak Setia. Ya, yang slide ke-20 juga menurut saya sudah seperti ini, tapi namun yang kata-katanya yang diperbesar nanti kapital, iya saya menerima nanti
Nanti akan saya perbaiki. Monggo Pak Adi. Ya, Pak Adi. Mohon maaf saya tadi terlempar 2 kali, mohon maaf. Iya. Demikian tadi pembelaan atau dari Burusa mengenai makalah dan PPT yang dipaparkan dan kemudian direview Mas Setia. Selanjutnya kita ikuti pemaparan materi dari Bu Dini yang akan direview oleh Mas Fajar. Kepada Bu Dini saya persilahkan. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin share nggih, share screen. Sampun terlihat Bapak Ibu? Ampun. Sampun, Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Selamat siang Prof. Sarmini. Sangat senang rasanya saya bisa mempresentasikan hasil pekerjaan saya pada hari ini. Saya akan mempresentasikan materi tentang Pancasila sebagai ideologi, dasar negara, dan pandangan hidup. Dari presentasi yang akan saya paparkan, untuk peta konsepnya, kita nanti akan mempelajari tentang peran-peran Pancasila, yaitu yang pertama, kita akan mempelajari tentang sejarah dan perkembangan Pancasila. Yang kedua, kita akan belajar tentang peran Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, kita akan belajar tentang peran Pancasila sebagai ideologi. Yang keempat, kita akan belajar tentang peran Pancasila sebagai pandangan hidup. Yang kelima, kita akan belajar tentang penerapan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Untuk tujuan dan manfaat dari presentasi ini, yaitu tujuannya satu, untuk mengetahui tentang sejarah dan perkembangan Pancasila. Yang kedua, secara terbentuk. Awalnya matikan nggak kelihatan. Jadi sebelum terjadi dibentuknya Pancasila itu awalnya yaitu kedatangan Jepang ke Indonesia yang dikira oleh bangsa Indonesia itu adalah mempunyai maksud yang baik karena waktu itu Jepang telah membantu Indonesia bisa mengalahkan Belanda. Namun ternyata Jepang sama saja dengan penjajah lain. Kekuasaan Jepang tidak lama waktu itu dikarenakan Jepang dikalahkan oleh sekutunya yaitu Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat.
Karena terdesak, akhirnya Jepang menjanjikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia. Maka dibentuklah Badan Penyelidik Kemerdekaan Bangsa tanggal 1 Maret 1945, yaitu Dokuritsu Jumbi Kosakai atau juga dikenal dengan sebutan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 diadakan sidang BPUPKI pertama yang membahas perihal penyusunan dasar negara Indonesia. Dalam persidangan ini, Pancasila pertama kali diusulkan oleh Insinyur Soekarno, namun masih terdapat perbedaan pandangan antara beberapa pihak. Akhirnya, BPUPKI membentuk Panitia 9 untuk menyelesaikan pembahasan mengenai dasar-dasar negara termasuk juga Pancasila. Pembahasan dasar negara ini selesai pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian dikenal oleh kita semua dengan sebutan Piagam Jakarta atau Jakarta Center yang berbunyi seperti berikut, yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Yang 4, kerakyatan, mohon maaf ini salah ketik nggih, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta kelima, mohon maaf ini penomorannya kurang, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Sedangkan pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan akhirnya dibentuklah PPKI. Nah, Pancasila akhirnya baru benar-benar disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu oleh PPKI. Pancasila yang disahkan pada hari tersebutlah yang isinya kita kenal sekarang, yaitu dengan direvisinya sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu tadi sedikit tentang sejarah terbentuknya Pancasila. Sekarang kita akan belajar tentang peran Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang macam-macam dasar negara. Yang ketiga, kita akan mempelajari fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kita akan membahas pengertian tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila itu terbentuk dari bahasa Sanskerta, dari asal kata panca, yaitu 5, dan sila, yaitu sendi atau azas. Berarti dapat diartikan dari panca sama sila tadi adalah batu sendi yang 5. Juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau dalam bahasa Jawanya mungkin Pancasila Krama. Nah, yaitu yang terdiri dari 1. Dilarang melakukan kekerasan, 2. Dilarang mencuri, 3. Dilarang berjiwa dengki, yang keempat dilarang berbohong, dan yang kelima dilarang mabuk atau minuman keras. Nah, Pancasila sendiri sebagai dasar negara yaitu adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum di Indonesia. Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia. Ada 4 pokok pikiran Pancasila di dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yaitu 1. Suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Yang ketiga, mengandung norma yang mengharuskan undang-undang dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara, termasuk penyelenggara partai dan golongan fungsional. Yang keempat, memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Jadi pokok pikiran Pancasila tadi ada 4, itu tadi nggih. Nah, sekarang kita akan belajar tentang macam-macam dasar negara. Ada
5 macam-macam dasar negara, yaitu yang pertama sosialisme. Sosialisme itu adalah ideologi yang berpandangan adanya persamaan dan kesamaan dalam menjalani hidup. Yang kedua tentang liberalisme. Liberalisme adalah ideologi yang berpaham kebebasan. Maksud dari ideologi yang berpaham kebebasan adalah adanya pengakuan hak-hak individual yang harus dilindungi dari campur tangan negara dan badan-badan yang lain. Yang ketiga yaitu dasar negara tentang Marxisme, komunisme. Nah, yaitu artinya salah satu jenis sosialisme yang mengajarkan tentang teori pertentangan kelas. Yang keempat yaitu fasisme, yaitu suatu bentuk dari kediktatoran yang dapat dipersamakan dengan otoritas. Fasisme meniti beratkan pada pola khusus aksi dan sangat tergantung pada pemimpin yang karismatik. Yang terakhir yaitu kelima, fundamentalisme, yaitu ideologi untuk menetapkan agama tertentu sebagai suatu sistem politik dalam negara. Nah, sekarang kita belajar tentang fungsi Pancasila sebagai dasar negara, yaitu ada sekitar 9 fungsi. Nah, kita kupas satu-satu ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu dasar negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu adalah maksud saya yang pertama fungsi Pancasila sebagai dasar negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang sesuai dengan bunyi dan isi yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila berperan sebagai petunjuk hidup sehari-hari, yang juga merupakan satu kesatuan yang tidak akan bisa dipisah-pisah antara satu dengan yang lain. Artinya, bersatu dalam satu negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi yang ketiga tentang kepribadian bangsa Indonesia. Nah, yang dimaksud di sini adalah kepribadian itu sebagai ciri khas masyarakat bangsa Indonesia. Artinya, suatu sikap mental dan tingkah laku yang mempunyai ciri khas tersendiri sehingga mampu dibedakan dengan bangsa lainnya di seluruh dunia. Yang fungsi yang keempat yaitu jiwa bangsa Indonesia. Pancasila merupakan jiwa bangsa yang lahir bersamaan dengan adanya atau terbentuknya bangsa Indonesia, yaitu pada zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Fungsi yang selanjutnya, yang kelima, fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Mohon maaf, salah penulisan lagi ya, harusnya pakai U. Saya lanjutkan, yaitu sumber hukum Indonesia ini bermakna sebagai pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum beserta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila yang keenam yaitu sebagai perjanjian luhur bangsa. Nah, ini menyangkut ikrar yang telah dibuat saat memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia bersama-sama oleh para pendiri bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memutuskan untuk merdeka menjadi sebuah negara. Fungsi selanjutnya, fungsi yang ketujuh, yaitu fungsi Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Penjelasannya, yaitu Indonesia, negara yang kaya akan budaya dan etnis yang berbeda. Nah, Pancasila di sini merupakan sarana atau alat yang sangat ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia agar tidak terjadinya penyebab terciptanya masyarakat majemuk dan multikultural. Fungsi yang kedelapan yaitu cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Nah, penjelasannya, cita-cita luhur bangsa Indonesia termuat tegas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada alinea keempat, nggih. Jadi nanti mungkin bisa saya jabarkan di makalah. Fungsi Pancasila yang ke-9 yaitu Pancasila sebagai
ideologi bangsa Indonesia. Nah, sebagai nilai-nilai Pancasila itu sebagai nilai-nilai luhur yang terkandung dan menjadi cita-cita normatif dalam proses penyelenggaraan negara. Itu tadi sedikit lingkup dari Pancasila sebagai dasar negara. Sekarang kita akan belajar tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa. Nah, yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, pengertian Pancasila sebagai ideologi bangsa. Yang kedua, tentang macam-macam ideologi bangsa. Yang ketiga, tentang fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa. Kita mulai dari pengertian Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ideologi itu berasal dari kata idea. Nah, yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Sedangkan logos itu berarti ilmu. Nah, jadi kalau digabung itu Pancasila adalah sebagai ideologi bangsa, yaitu sebagai cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi dasar bagi suatu sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Sekarang kita belajar tentang macam-macam ideologi. Ada 2 macam ideologi, yaitu ideologi terbuka. Di mana ideologi terbuka itu maksudnya yaitu suatu pemikiran yang terbuka. Nah, sedangkan kalau ideologi tertutup, yaitu suatu sistem yang dengan pemikiran tertutup. Nah, jadi untuk ideologi terbuka itu ciri-cirinya yaitu satu, bahwa nilai-nilai dan cita-cita tidak dapat dipisahkan dari luar, melainkan digali dan diambil dari moral budaya masyarakat itu sendiri. Yang kedua, dasar keyakinan ideologi bukan hanya sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah dari konsensus masyarakat tersebut. Yang ketiga, nilai-nilai sifatnya dasar dan secara garis besar saja sehingga tidak langsung operasional. Nah, kalau tentang ideologi tertutup, ciri-cirinya satu, merupakan cita-cita suatu kelompok orang untuk mengubah dan memperbarui masyarakat. Yang kedua, yaitu atas nama ideologi dibenarkan pengorbanan yang dibebankan kepada masyarakat. Yang ketiga, yaitu ciri tentang isinya bukan hanya nilai-nilai dan cita-cita tertentu, namun masih terdiri dari tuntutan konkret dan operasional yang keras yang diajukan dengan mutlak. Fungsi ideologi. Nah, menurut pakar pada bidangnya, fungsi ideologi itu sebagai berikut, yaitu satu, sebagai sarana untuk memformulasikan dan mengisi kehidupan manusia secara individual, yaitu dikemukakan oleh Cahyono 1986. Yang kedua, sebagai jembatan pergeseran kendali kekuasaan dari generasi tua dengan generasi muda. Nah, ini diungkapkan oleh Setiarja 2001. Yang ketiga, sebagai kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi individu, masyarakat, dan bangsa untuk menjalani kehidupan dalam mencapai tujuan. Ini diungkapkan oleh Hidayat 2001. Jadi itu tadi sedikit lingkup dari peran Pancasila sebagai ideologi bangsa. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang peran Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Mohon maaf ini kurang kata sebagai jadi peran Pancasila sebagai pandang hidup bangsa itu nanti juga ada 3 materi yang kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian Pancasila sebagai pandang hidup bangsa. Yang kedua tentang makna sila dalam Pancasila. Yang ketiga yaitu tentang fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, yang pertama kita membahas tentang pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup sering disebut way of life, artinya pegangan hidup
atau pedoman pandangan dunia atau petunjuk hidup. Pandang hidup itu merupakan wawasan atau cara pandang mereka, jadi cara pandang masyarakat untuk memenuhi kehidupan di dunia dan bekal di hari akhir. Bangsa Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa meyakini adanya kehidupan di dunia dan di hari akhir. Nah, berdasarkan hal tersebut, kita dapat menemukan persamaan pandangan hidup di antara suku-suku bangsa di tanah air ini. Ialah keyakinan kita, keyakinan rakyat Indonesia tentang adanya dua dunia kehidupan. Nah, inilah yang menyatukan pandangan hidup bangsa Indonesia. Walaupun kita itu terdiri atas berbagai suku yang berbeda, nah kita bersama mempunyai pandangan hidup yang sama. Nah, kita akan lebih memahami tentang pandangan Pancasila sebagai pandangan hidup, yaitu dengan kita itu juga memahami makna sila dalam Pancasila. Nah, ini akan saya jelaskan, ya. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa disimbolkan dengan gambar bintang, ya, yaitu mengartikan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia mempunyai satu, yaitu Tuhan, dan kita bertakwanya juga kepada Tuhan. Yang kedua yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, disimbolkan oleh rantai, gambar rantai, nggih. Nah, pengertiannya kita sebagai warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, sehingga kita harus saling menyayangi satu sama lain. Sila yang ketiga, yang berbunyi Persatuan Indonesia, yang disimbolkan dengan gambar pohon beringin. Nah, maknanya kita harus menempatkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. Kita harus mempunyai kepribadian yang rela berkorban demi negara Indonesia, mencintai bangsa Indonesia dan tanah air, serta bangga pada negara. Makna yang keempat yaitu tentang makna sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Disimbolkan dengan gambar kepala banteng. Itu dari sila keempat ini maknanya yaitu mengajak kita untuk tidak memaksakan kehendaknya pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dan orang lain. Terkadang kita akan menemukan perbedaan pendapat dan cara pandang, namun kita harus menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah atau berdiskusi agar mendapatkan hasil yang terbaik untuk kita semua. Sekarang kita ke makna sila yang kelima, tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang disimbolkan oleh gambar padi dan kapas. Maknanya yaitu mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong, selalu bersikap adil. Selain itu, kita harus seimbang antara hak dan kewajiban, dengan juga menghormati hak-hak orang lain. Jadi itu tadi makna dari kelima sila Pancasila. Sekarang kita akan belajar tentang fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Jadi ada 4 fungsi, nggih. Nah, akan saya jabarkan di sini. Yang pertama tentang Pancasila menjadi petunjuk untuk menyelesaikan berbagai masalah. Nah, jadi kita kalau ada masalah itu yang menjadi petunjuk untuk menyelesaikannya itu yaitu sila-sila dari Pancasila itu tadi, nggih. Yang kedua, Pancasila menjadi rujukan untuk menyelesaikan persoalan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Yang ketiga, Pancasila menjadi acuan bagi warga Indonesia
untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan cita-cita bangsa. Fungsi yang keempat, Pancasila menjadi alat pemersatu warga Indonesia dengan segala keberagaman bahasa, agama, budaya, dan lain sebagainya. Lanjut, kita belajar tentang penerapan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Oke, contohnya kalau di lingkungan keluarga itu kita itu, ini mungkin bisa kita terapkan, mungkin bukan hanya kita, bisa kita terapkan juga kepada anak didik kita nanti atau kepada anak-anak kita. Kalau di lingkungan keluarga itu kita harus taat dan patuh terhadap orang tua. Terus kita juga harus berpamitan kepada orang tua sebelum berangkat sekolah. Nah, kita juga harus membantu pekerjaan orang tua. Kita juga harus menyayangi semua anggota keluarga. Nah, itu tadi contoh penerapan Pancasila dalam lingkungan keluarga. Sekarang contoh dalam lingkungan sekolah bisa yaitu satu, menaati tata tertib sekolah. Dua, maaf ini harusnya bermain, salah penulisan. Bermain bersama teman saat istirahat. Yang ketiga, memperhatikan penjelasan guru. Yang keempat, mengikuti kegiatan kelompok. Sedangkan penerapan yang di lingkungan masyarakat itu bisa dengan satu, membantu tetangga yang terkena musibah. Dua, mengikuti kerja bakti di lingkungan masyarakat. Tiga, ikut menjaga lingkungan sekitar. Empat, ikut aktif dalam kegiatan Karang Taruna. Oke. Dari tadi paparan di atas, saya dapat menyimpulkan bahwa satu, Pancasila itu merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Pancasila merupakan dasar negara. Pancasila merupakan dasar negara, adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi bangsa, yaitu Pancasila sebagai cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi dasar bagi suatu sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan wawasan atau cara pandang mereka untuk memenuhi kehidupan di dunia dan untuk bekal di hari akhir. Kesimpulan yang terakhir yaitu tentang hubungan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup adalah yaitu saling melengkapi. Yang mendasari terbentuknya suatu negara adalah dasar negara. Sedangkan yang menjadi cita-cita bagi suatu bangsa adalah sebuah ideologi. Dan yang menjadi cara pandang masyarakat untuk memenuhi kehidupan sehari-hari membutuhkan yaitu namanya pandangan hidup. Jadi itu tadi presentasi dari paparan presentasi dari saya. Nah, ini daftar pustakanya. Jadi bahan-bahan pembuatan presentasi saya. Jadi sekarang saya lanjut ke pemaparan makalah saya, Bapak Ibu. Silakan, Bu. Sebentar saya ganti share screen-nya di mana ini? Oh iya ini. Sampun Bapak Ibu terlihat? Sampun? Terlihat dereng? Sampun. Terima kasih. Jadi ini Bapak Ibu makalah saya, Jadi untuk covernya itu tugas mata kuliah konsep dasar pendidikan kewarganegaraan SD. Bentar, Mbak. Benar, Mbak,
Mungkin langsung direview Oh, saja, langsung. jadi Oh, biar nggih, tidak nggih, terputus nggih. nanti pemahamannya biar Oh, nggih. lanjut. Jadi Silakan nggih, Mas Fajar direview. untuk nggih, untuk covernya seperti ini nggih. Oke, langsung kita ke pendahuluannya. Mohon maaf Mbak Budini, Pun langsung, nggak usah dijelaskan. PPT-nya Oh, tentu. direview dulu oleh Oh, Mas Fajar, ngoten. baru nanti setelah review dilanjutkan ke makalahnya, biar nanti pemahaman teman-teman ini tidak terputus gitu. Oh, oke. Nggih, nggih, nggih. Terima kasih. Monggo nggih, maaf nggih, monggo Pak Pak Fajar nggih. Sebelumnya mungkin saya tutup dulu nggih. Jadi itu tadi presentasi PowerPoint saya, nggih. Saya mohon masukan, kritik dan sarannya dari Bapak Ibu sekalian. Jadi saya hanya manusia biasa yang tentunya banyak kesalahan, nggih, banyak kekurangan. Jadi saya mohon masukannya, nggih. Saya kembalikan ke Pak Hadi, monggo, silakan. Oke, terima kasih. Demikian tadi presentasi dari PPT dari Bu Dini. Selanjutnya kepada Mas Fajar, silakan direview mengenai penampilan PPT dari Bu Dini. Monggo Mas. Nggih, terima kasih atas waktunya Mas Hadi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam dan Wabarakatuh. bahagia Bapak Ibu. Di hari yang panas puasa seperti ini, mari kita bahagia bersama agar materi yang disampaikan oleh Bu Dini bisa terserap. Pada kesempatan kali ini, bagian saya itu adalah mereview PPT dari Bu Dini. Tentunya sama seperti saya, Bu Dini, saya juga manusia biasa yang masih jauh dari kesempurnaan. Jadi mohon maaf nanti kalau ada yang kurang ketika saya mereview PPT Bu Dini. Izin Bapak Ibu share screen nggih. Sampun terlihat napa dereng Bapak Ibu? Ampun Mas. Sampun Pak. Oke, terima kasih. Sebenarnya apa yang sudah dipresentasikan oleh Bu Dini tadi sangat luar biasa sekali, sangat detail sekali. Seperti saya teringat ketika menjadi seorang siswa yang diterangkan oleh ibu guru dengan menggunakan bahasa daerahnya, dengan menggunakan bahasa yang komunikatif, sangat luar biasa sekali, sehingga saya tertarik untuk mengikuti penjelasan dari Bu Dini. Selain itu juga PPT-nya tampilannya sangat luar biasa sekali, sangat berwarna seperti hidup kita Bapak Ibu yang penuh dengan warna. Jadi saya kembali lagi tertarik untuk membaca isi dari PPT yang dibuat oleh Bu Dini. Ada beberapa hal terkait dengan revisi saya terkait dengan PPT dari Bu Dini. Halo Bapak Ibu, halo, Ya silakan terdengar Pak. ya? Mas. Oke, siap. Yang pertama itu terkait dengan urutan Bapak Ibu, Bu Dini terutama. Ini kan sudah covernya sudah bagus sekali untuk slide pertama, dimulai dari judul mata kuliahnya, kemudian judul dari materi yang akan disampaikan oleh Bu Dini, kemudian ini dosen pengampunya untuk slide pertama, untuk slide kedua itu terkait dengan yang membuat PPT ini sudah bagus sekali. Kemudian ini ada peta konsepnya, sudah sangat bagus sekali. Namun yang agak sedikit membuat saya berpikir keras itu adalah ini slide ketiga, itu adalah peran-peran Pancasila. Kemudian slide keempat ada sejarah. Nah ini di slide ketujuh, ini kok tujuan dan manfaat, ini maksudnya bagaimana nanti bisa dijelaskan. Apakah ada salah penempatan slide? Begitu ya Bu Dini ya. Kemudian untuk slide yang ketiga sudah bagus, slide keempat juga sudah bagus, sudah membuat pertanyaan bagi kita agar tertarik terhadap materi yang begini jelaskan. Kemudian di sini untuk slide kelima ini ada beberapa hal yang perlu saya review. Yang pertama itu adalah terkait dengan slide ini judulnya apa? Itu perlu ditambahkan judul.
Misalkan ini kan terkait dengan sejarah, berarti yang atas di slide atas ini bisa Ibu Dini kasih atau beri judul, misalkan sejarah Pancasila. Ngoten. Kemudian Bu Dini ini apakah menyalin dari sumber atau Bu Dini susun sendiri? Kalau misalkan mengambil dari sumber, itu bisa dicantumkan atau diberikan endnote atau footnote-nya. Kemudian ini ada kalimatnya, ini kan akhir kalimat ini belum ada titiknya, ini terkait dengan aspek kedetailan. Terkait dengan kemenarikan, sudah sangat menarik sekali, bisa ditambahi dengan gambar-gambar terkait dengan perjuangan bangsa Indonesia ketika ketika mengusir penjajah, baik itu Belanda maupun Jepang. Kemudian untuk slide ke-6, slide ke-6 ini ada beberapa review. Yang pertama ini adalah tadi sudah dijelaskan Bu Dini, ada kesalahan pengetikan terkait dengan kedetailan dari PPT Bu Dini. Itu ini keraikan itu perlu diperbaiki lagi, bisa ditambahkan kerakyatan. Ngoten. Kemudian nomor 5 itu tidak ada. Itu kan seharusnya yang keempat, terus keadilan sosial kan nomor 5, jadi itu belum ada nomornya. Kemudian ini kan membahas tentang Piagam Jakarta, ngoten nggih Bu Dini nggih. Alangkah baiknya gambarnya ini terkait dengan isi slide-nya. Kalau yang saya lihat ini kan Bapak Soekarno membacakan eh, kemerdekaan ya, teks proklamasi kemerdekaan ini kan tidak sesuai dengan isi dari teks dari slide-nya. Jadi bisa diganti dengan gambar Piagam Jakarta. Tapi sudah bagus, sudah ada gambarnya, namun kurang sinkron dengan isi slide-nya. Kemudian nomor 7 ini tadi apakah terjadi kesalahan penempatan slide. Kemudian kalau memang ada kesalahan diperbaiki juga bagus. Jadi ada kelanjutannya antara slide 6 dan ke-7. Kemudian terkait dengan tujuan dan manfaat. Ini judulnya ini agar bisa menarik atau dalam hal kemenarikan ini bisa dibuat kapital semua dan bisa diblok. Ini sudah diblok ya, ini bisa dibuat kapital semua. Kemudian untuk tujuannya ini, tujuan dan manfaat ini bisa diberi batas, Bu Dini. Jadi bagian sini misalkan dibuat kotak berwarna-warni, kemudian bagian sini ini ada tujuan, kemudian bagian sini adalah manfaatnya. Dan jadi kita bisa lihat, oh tujuannya ada 3, manfaatnya ada 3 juga. Jadi kita tahu mana yang sebagai tujuan dan mana yang sebagai manfaat. Kemudian ini ada beberapa penulisan yang menurut saya kurang tepat, dimulai dari Indonesia. Karena ini nama suatu negara, jadi bisa diawali dengan huruf kapital. Kemudian nomor 2 ini kan Pancasila. Pancasila itu biasanya diawali dengan huruf kapital. Kemudian di slide ke-8 ini. Slide ke-8 ini judulnya perlu dikasih nggih Bu Dini. Judulnya apa? Jadi kita tidak terlepas maksudnya ini apa. Kalau ada judulnya kan kita tahu, oh misalkan ini sejarah Pancasila. Oh berarti ini terkait dengan sejarah Pancasila. Dimulai dari pembentukan BPUPKI, kemudian PPKI dan lain-lain. Kemudian ini apakah mengambil dari referensi atau tidak? Kalau misalkan mengambil dari referensi buku, itu bisa ditambahkan footnote dan note-nya. Kemudian ini warnanya, Bu Dini. Ini warnanya kalau dari kejauhan backgroundnya backgroundnya hijau, kemudian warnanya ini putih, ini kelihatannya agak kurang menarik, agak kurang mencolok. Jadi bisa diganti dengan warna yang lainnya. Mungkin bisa warna hitam, ini yang contoh pengertian dari penjelasan dari pada tanggal 17 Agustus ini sudah bagus, sudah terlihat dari jauh. Kemudian ini ada kata-kata ketuhanan yang Maha Esa. Ini konsistensinya perlu dipertanyakan. Kalau diawali dengan tanda petik, berarti diakhiri dengan tanda petik. Kemudian ini kan akhir kalimat, seharusnya ini diakhiri dengan tanda titik. Kemudian di slide ke-8 ini ada beberapa detail yang perlu ditambahkan oleh Bu Dini. Namun sebenarnya slide ke nomor 9 ini sudah bagus, sudah ada peta konsepnya, sudah ada penomorannya dari tiap
pembahasan dari judul peran Pancasila sebagai dasar negara. Namun ada beberapa hal terkait kedetailan ini adalah pengertian. Penulisan pengertian ini kurang huruf N yang perlu diperbaiki untuk slide ke-9. Kemudian di slide yang nomor 10, Bu Dini. Ini kan judulnya pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Ini agar tulisan ini bisa dikatakan sebagai judul, ini bisa dibuat kapital semua dan bisa diblok. Saran saya seperti itu, Bu Dini. Jadi kita tahu, oh, bahwa judulnya ini adalah pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Nah, agar bisa membedakan antara judul ini dan isinya. Kemudian review yang kedua ini adalah ini kembali lagi. Ini pengertian Pancasila. Pengertian Pancasila ini diambil dari sumber. Kalau memang diambil dari sumber bisa ditambahkan endnote atau footnote-nya begini. Kemudian untuk slide nomor 12 ini sama. Ini judulnya juga boleh digunakan atau boleh menggunakan huruf kapital agar bisa membedakan antara judul slide dengan isinya. Kemudian ini Bu Dini ini kan maksudnya ini footnote nggih Bu Dini nggih. Kalau ini dikatakan footnote ini bisa dituliskan di sumber yang diambil. Kemudian nanti misalkan ini footnote yang ketiga berarti ini untuk sumber yang diambil ini bisa dituliskan di daftar referensi ngoten Bu Deni. Kalau misalkan ini sebagai daftar referensi itu bisa dipindahkan agak ke bagian yang berwarna putih. Karena kalau dilihat secara sekilas ini kurang menarik karena backgroundnya ini adalah biru, kemudian ini tulisannya hitam, blok dan agak kecil. Jadi bisa dipindah ke tempat yang berwarna putih. Kemudian untuk slide yang ke-12 Bu Dini, ini sama seperti tadi, ini judulnya. Ini kalau misalkan macam-macam dasar negara bisa dibuat kapital dan bisa diblok agar bisa membedakan antara judul dan isinya. Kemudian ini terkait dengan penulisan atau kedetailannya. Kalau menurut saya, sosialisme ini pengertian dari sosialisme berdasarkan macam-macam negara ini bisa ditulis dengan masuk menjorok ke kanan, kanan ya, kanan tangan saya. Jadi bisa urut ke huruf S ini. Jadi terlihat bisa tertata ngoten begini. Misalkan contohnya seperti ini. Oh, malah hilang. Nah, maksudnya bisa urut di S gitu ya, Bu Dini ya. Kemudian ini yang fundamentalisme ini kan setelah D, ini kok kemudian huruf F. Jadi ini perlu diperhatikan keurutan poinnya. Kalau D kan seharusnya ke E, ngoten nggih Bu Dini nggih. Kemudian untuk slide yang nomor 12. Ini kan fungsi Pancasila sebagai dasar negara, ada 9 fungsi, ngoten nggih Bu Dini nggih. Nah, ini sama halnya. Ini kan backgroundnya ini birunya biru gelap. Kalau menurut saya dalam hal kemenarikan ini bisa diganti warna hurufnya, ini bisa diganti dengan warna huruf putih biar bisa terlihat tulisannya. Kalau seperti ini bagi saya yang matanya minus ini sudah terlihat buram Bu Dini. Mohon maaf nggih Bu Dini ya. Jadi bisa mengakomodir bagi mata yang normal dengan mata yang tidak normal seperti saya ini Bu Dini. Kemudian nomor slide ke-13 ini sudah bagus sekali, tidak ada yang perlu di. Nah, ini yang perlu di kembali lagi judulnya agar bisa membedakan antara antara judul dengan isi ini bisa menggunakan huruf kapital semua Bu Dini, kemudian bisa diblok, kemudian ukuran hurufnya bisa dibedakan dengan ukuran huruf dari isinya. Ini sama juga nomor 2, slide nomor
15 ini sama juga slide nomor 12, 13 dan 14. Ini namun di slide nomor 15 ini ada beberapa penulisan yang kurang tepat. Contohnya ini kan sumber hukum, tapi mungkin ini sudah dijelaskan oleh Bu Dini tadi. Ini bisa karena kesalahan penulisan, jadi tertulis sumber, bisa diganti dengan sumber hukum. Kemudian nomor 16 sama tadi untuk sesuai sama dengan slide nomor 13, 14, 15, dan 17. Judulnya perlu diganti. Nah, ini untuk nomor 17, maksudnya bukan diganti judulnya, bisa diganti ukuran huruf judulnya dan bisa menggunakan huruf kapital. Kemudian ini untuk slide nomor 17. Slide nomor 17 ini kan negara tidak diikuti nama negaranya dan bukan diawali di awal kalimat. Jadi bisa menggunakan sepengetahuan saya, mungkin koreksi kalau memang salah, sepengetahuan saya bisa menggunakan huruf N tidak kapital. Kemudian slide nomor 18. Ini pengertian kurang huruf N. Sudah bagus peran Pancasila sebagai ideologi bangsa, sudah bagus. Kurang huruf N. Kemudian di slide ke-19 ini juga sama. Kalau judul ini agar bisa membedakan ini judul dan mana itu isi, itu bisa dibuat ukuran hurufnya lebih besar dan bisa menggunakan huruf kapital. Ini saran gitu, ini bisa disanggah nanti. Kemudian ini terkait dengan isinya ideologi. Ini kan di awal kalimat itu bisa biasanya dan sepengetahuan saya itu diawali dengan huruf kapital. Penjelasannya juga sudah bagus, sudah diberi garis bawah, sudah bagus, jadi menjelaskan ini sangat penting sekali. Intinya yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah Pancasila sebagai cita bangsa atau cita yang menjadi dasar bagi suatu sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Kemudian untuk slide yang nomor 20 sudah bagus, sudah diblok, sudah ada 2 poin yang dibahas dalam slide ini, namun perlu diperhatikan kedetailan dalam penulisan Bu Dini. Ini kan suwantu, ini kan seharusnya suatu. Kemudian yang satunya adalah sistem menggunakan, kalau Bu Dini kan menggunakan huruf Y itu kan masih kata luar. Kalau boleh menggunakan huruf Y, tapi ini harus menggunakan tulisannya harus miring karena serapan dari bahasa asing. Kalau mau diganti ya bisa diganti sistem pattern begini. Kemudian untuk slide nomor 21. Ini kalau menurut saya ini kan membahas terkait dengan ideologi terbuka. Tadi yang slide 20 ini adalah penjelasannya. Kemudian yang slide 21 ini ciri-cirinya ideologi terbuka. Ngoten nggih Bu Dini nggih. Nah, kalau menurut saya ini ukuran hurufnya sebagai judulnya ini diperbesar, kemudian agar terjadi keterkaitan antara pengertian dan ciri-ciri ini bisa pengertian dan ciri-cirinya itu bisa dijadikan satu. Jadi lebih memudahkan pembaca seperti saya ini, oh ideologi terbuka itu pengertiannya adalah suatu pemikiran yang terbuka, kemudian ciri-cirinya adalah ini 1, 2, 3 ini. Jadi menurut saya alangkah baiknya kalau pengertian dan ciri-ciri itu jadikan satu slide, ngoten Dini. Kemudian ini juga sama, dijadikan satu, kalau menurut saya itu lebih bagus. Jadi kita tahu pengertiannya apa, kemudian ciri-cirinya apa. Jadi ada keterkaitan antara pengertian dan ciri-ciri. Kalau ini kan terpisah, menjelaskan pengertian terbuka, kemudian menjelaskan pengertian ideologi tertutup, kemudian dibahas lagi ideologi ciri-cirinya yang terbuka bagaimana, kemudian yang tertutup bagaimana. Kalau menurut saya ini bisa jadikan satu pengertian dan ciri-cirinya. Kemudian ini yang perlu saya tanyakan Bu Dini, ini kan mengambil sumber dari buku yang pengarangnya Cahyono, ngoten nggih Bu Dini nggih. Ini
bisa ditambahkan endnote dan footnote-nya. Nah, ini penulisannya masih ada kurang tepat kedetailan penulisannya, ini ketambahan huruf N, jadi N-nya double. Kemudian kalau ini kan nama tokoh ini nama orang, itu kan biasanya diawali dengan huruf kapital. Sepengetahuan saya begini. Nanti kalau memang ada salahnya bisa direfleksi bersama-sama. Ini juga sama, ini juga sama. Hidayat ini. Nah, ini. Kemudian slide ke-24. Nah, slide 24 ini juga sudah bagus, sama seperti tadi. Ini masih ada penulisan yang kurang detail, ada beberapa satu huruf yang tertinggal, yaitu huruf N. Dan ini juga ada, tadi sudah jelaskan bahwa penulisannya kurang tepat. Seharusnya ini peran Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Ngoten nggih Budini nggih. Kemudian slide yang ke-25. Slide ke-25 ini sama seperti tadi, judulnya bisa dibuat blog. Nah, ini apakah ini hasil buah pikiran dari Budini atau mengambil dari referensi dari buku lain? Kalau misalkan mengambil referensi dari buku lain, itu bisa ditambahkan endnote atau footnote-nya. Sudah bagus. Kemudian untuk slide nomor 25, ini makna Pancasila. Ini juga tadi mengartikan sudah bagus sekali. Namun tiap-tiap sila dalam Pancasila ini agar lebih menarik lagi, agar bisa menekankan bahwa ini adalah sila pertama, berbeda dengan pengertiannya, ini bisa diblok begini agar menarik dan detail bahwa nomor satu ini silanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian maknanya ini adalah mengartikan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan. Jadi ada perbedaan antara silanya kemudian makna dari sila tersebut. Kemudian slide ke-27 sama. Ini ada beberapa konsistensi. Konsistensi ini masuk ke dalam penjelasan dari makna sila ketiga. Sedangkan makna sila keempat ini tidak masuk. Jadi perlu ada konsistensinya. Kalau mau masuk ke dalam, ya masuk ke dalam semuanya. Kemudian ini seharusnya diawali dengan huruf kapital. Ngoten, karena diawali dengan di awal kalimat nggih Budini nggih. Ini juga mengajak nih M-nya juga belum kapital. Kemudian kalau ini sudah, ini kita ini sebagai warga negaranya ini di awal kalimat itu seharusnya kapital. Mungkin diakhiri dengan tanda titik ngoten Budini. Untuk slide ke-29 ini sudah bagus. Kemudian slide ke-29 ini. Ini kedetailan, dari aspek kedetailannya, ini dirinya. Kalau setahu saya dirinya itu digandeng ya Budini ya. Penulisannya digandeng. Kemudian penerapan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Ini kalau menurut saya perlu ditambahkan kedetailan atau kontennya, itu bisa ditambahkan. Ini kan sudah bagus. Ini penerapan nilai sila-sila di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat sudah bagus sekali. Nah, kemudian yang perlu ditambahkan ini adalah penerapan itu sesuai dengan sila keberapa. Misalkan ini taat dan patuh terhadap orang tua, ini termasuk sila keberapa. Kemudian berpamitan. Saya harapkan penerapan perilaku sesuai dengan nilai Pancasila di lingkungan keluarga ini, kalau bisa 5 sila itu bisa tercover, bisa masuk semuanya. Di lingkungan sekolah juga sama, bisa masuk semuanya silanya. Di lingkungan masyarakat juga sama. Contoh, ini kan sila pertama ketuhanan berarti contoh penerapannya itu beribadah
sholat tepat waktu. Dan yang saya cari ini yang sila pertama dan sila keempat. Ini diskusinya tidak ada. Kalau misalkan mau mengambil sila keempat bisa berdiskusi, bermusyawarah tentang menu buka puasa hari ini. Itu juga bisa, apakah kita diskusikan menggunakan cola atau menggunakan es serut atau dan yang lain. Itu menurut saya ini ada beberapa kesalahan penulisan salah ketik. Nah, ini kemudian alangkah baiknya di slide 30 ini diberi batas, Bu Dini. Jadi ini yang pertama kan di lingkungan keluarga dibuatkan kotak misalkan. Kemudian di lingkungan sekolah dibuatkan kotak sendiri, lingkungan sekolah. Kemudian di lingkungan masyarakat ini dibuatkan kotak sendiri. Jadi kita tertarik, oh ini toh yang dikatakan di lingkungan keluarga itu, ini kan yang penerapan perilaku sesuai dengan nilai Pancasila di lingkungan sekolah dan lain-lain. Kemudian penutup, kalau saya lebih baik itu bukan penutup tapi kesimpulan dari materi yang Bu Dini jelaskan tadi. Kemudian ini ada beberapa, ini kan ada space kosong. Ini maksudnya bagaimana? Apakah tidak lebih baik kita hapus atau kalau memang ada space-nya bisa kita klik di poin yang kedua. Ini kan bisa konsisten antara satu poin dengan poin yang lainnya ada jaraknya. Kemudian di slide yang ke-32, setahu saya, mohon koreksi kalau salah, setahu saya di PPT itu bukan daftar pustaka, tapi daftar referensi setahu saya. Mohon maaf kalau salah. Kemudian ini kan urut huruf nggih, abjad awal dari nama penulisnya nggih. Sepengetahuan saya kemarin dijelaskan di awal itu di sini adalah penulisannya urut footnote-nya. Kalau misalkan nomor 1 Dokter Ira Alia misalkan di footnote slide tadi. Berarti nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, nomor 3 siapa. Ngoten Bu Dini terkait dengan daftar pustaka. Sudah cukup sekian review saya terkait dengan PPT yang sudah disampaikan oleh Bu Dini. Overall sangat luar biasa sekali, sangat menarik sekali PPT-nya. Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki kalau disetujui sesuai dengan masukan yang saya jelaskan di depan tadi. Waktu saya kembalikan ke moderator Mas Adi. Terima kasih Monggo, Mas Mas Fajar. Terima kasih atas Adi. reviewnya. Tadi ada beberapa catatan di mana ada PPT yang eh, melompat-lompat dari subjudulnya, kemudian ada warna background tidak sesuai dengan warna huruf atau kurang kontras, jadi sulit dibaca. Kemudian ada typo dan penulisan kapital yang tidak sesuai. Kemudian ada penulisan kurang rapi. Terus adanya kekurangan dari footnote dan endnote kalau tidak salah seperti itu dari catatan saya. Kemudian dari review Mas Fajar tadi saya kembalikan ke Bu Dini, apakah menerima, terus bagian mana yang diterima atau bagian mana yang dipertahankan sebagai hasil karya Bu Dini. Silakan Bu Diri. Terima kasih Pak Haji. Baik, bagus sekali. Sarannya, reviewnya Pak Fajar sungguh sangat membangun sekali. Namun mungkin ada beberapa yang menurut saya Nggih, harus dan bisa minta tolong Pak Fajar ditarik ke nggih, atas Bu. Nomor berapa? dari Slide berapa? pertama coba. Oke. Oke, siap. Untuk slide ini sudah kedua, coba kedua, ketiga, keempat. Nggih. Nah, seharusnya di slide keempat itu, slide keempat aja. Seharusnya itu tadi harusnya slide yang ke-8 saya naikkan ke slide keempat, itu saya salah penempatan aja. Nggih, harusnya di situ tadi tujuan dan manfaatnya harusnya saya letakkan di slide keempat, nggih. Itu terus Ngeten Bu untuk Dini. ini yang slide kelima, nggih, harusnya seperti itu urutannya. Nggih. Terus yang Oke, slide siap. ke-6, Pak Fajar, nggih. Nah, Nggih. itu kan tadi Pak Fajar meminta untuk diberi judul, nggih.
Nggih, Nggih, saran yang betul, Bu baik sekali, Dini. nggih, nggih. Nanti akan saya beri judul ya. Maksud saya awalnya ini kan tadi di slide 5 itu kan sudah saya beri judul, maksud saya bergabung gitu karena nggak cukup jadi ya saya pisah gitu. Oh, ngoten, nggih, Tapi nggih, kalau siap. demi kesempurnaan dari ini PPT saya nggak apa-apa, nanti saya masukkan, nggak apa-apa. Terus kalau untuk penulisan tadi yang salah-salah itu tadi nggih, nggih mohon maaf emang tanah keterbatasan saya juga, mungkin saya kurang teliti juga, jadi banyak EYD-nya yang salah nggih. Nggih. Terus untuk ini tadi masukan tentang apa ya, warna-warna tadi nggih, nggih itu nggih terima kasih sangat membangun sekali, nanti akan saya perbaiki. Dan untuk gambar ini yang slide ke-7 nggih Bapak ya? Nggih. Nggih, itu karena saya nggak menemukan gambar yang sesuai dengan Piagam Jakarta itu. Jadi saya adanya itu ya saya pasang itu, gitu. Jadi kalau memang sarannya Pak Fajar tadi diminta untuk mencari yang sesuai, nanti saya akan berusaha mencari, gambar yang sesuai, oke. Terus untuk itu tadi Pak Fajar tolong yang slide berapa ya tadi yang ideologi terbuka tertutup tadi Pak Fajar? Nggih. Jadi tentang ini macam-macam ideologi tadi kan Pak Fajar menyarankan untuk, pengertiannya dan ciri-cirinya dijadikan satu nggih. Nah maksud saya kenapa saya Nggih. pisah, jadi biar ini presentasi saya itu bisa, apa ya, menjalin komunikasi. Jadi ketika saya menampilkan slide ini, ke-20 ini, nah, para audiens itu, ini melatih daya ingatnya. Oh, ideologi terbuka, oh seperti itu, oh gimana ya, cara ciri-cirinya gimana, gitu. Jadi saya ajak untuk berdaya apa, mengingat-ingat kembali, ngoten. Makanya ndak saya jadikan satu. Terus untuk penomoran footnote dan endnote tadi, nggih, mohon maaf, jujur saja saya belum bisa melakukan penomoran itu, nggih. Mungkin kalau berkenan, Fajar atau Bapak Ibu lainnya bisa nanti di luar jam kuliah ini, memberikan tutorial kepada saya, nggih. Karena saya sudah coba cari, browsing-browsing gitu tidak menemukan bagaimana cara pembuatannya, ngoten. Jadi terus paling bawah Pak Fajar tolong yang daftar ini, daftar referensi nggih, yang Bapak itu tadi. Iya, Niki, tentang Bu. daftar pustaka ini tadi. Iya, terima kasih Bapak. Jadi memang saya Nggih. tidak terlalu paham juga ya untuk penulisan, PPT yang apa ya, yang sempurna gitu. Nggih, terima kasih masukannya sangat membangun sekali. Kalau untuk penulisan, ini daftar referensinya memang ini saya urutkan sesuai abjad nggih, karena di dalam itu kan tadi tidak ada penomoran footnote atau endnote ya. Jadi ada satu tadi itu, saya hanya copy paste dari makalah terus muncul itu, lupa saya ndak hapus itu. Jadi, mungkin cuma itu saja yang, bisa saya ini, tanggapi dari reviewnya Pak Fajar. Monggo waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Hadi. Terima kasih Bu Dini, terima kasih Mas Fajar. Demikian tadi presentasi dari Bu Dini, kemudian review dari Mas Fajar, kemudian kembalikan lagi tanggapan dari Bu Dini. Karena waktu sudah habis, saya tawarkan kepada teman-teman apakah ini dilanjutkan ke presentasi materi makalah atau makalahnya kita lanjutkan minggu depan seperti itu. Mungkin ada masukan? Monggo. Karena ini sesuai dengan jadwal mata kuliah pada perkuliahan puasa bahwa 1 SKS itu 40 menit. Jadi 3 SKS 120 menit atau 2 jam. Dan sekarang waktunya tinggal 4 menit kalau tidak salah seperti itu. Monggo teman-teman untuk kesepakatan apakah kita akhiri saja karena kan memang waktunya sudah memenuhi 3 SKS seperti itu. Oke, lanjut minggu depan Mawan, berikutnya Mawan. Oh, ngoten Minggu berikutnya. Setelah UTS berarti nggih. Boleh. Nggih, Nggih, siap. boleh. Siap.
Sepakat nggih? Nggih, monggo. Karena Nggih. ini kesepakatan bersama dan sesuai dengan jadwal mata kuliah kita bahwa satu SKS itu 40 menit dan ini sudah sesuai 3 kali 40 menit 120 menit, maka pemaparan materi dan review materi pada sore hari ini kita akhiri. Terima kasih kepada teman-teman semua. Saya mohon maaf selaku moderator apabila ada kekurangan. Akhirnya saya tutup. Akhirul kalam wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.